Hello and welcome once again to the Trailer Fitters Toolbox. Today we're going to have a look at a bore scope, or what it should really be called is an endoscopic intrusion inspection tool. Here I have the camera unit with the screen and also a recording device. And I can look into bores, and we're going down here, we can see some valves. You can see the valve seats, and also going a bit further down you can see the cross hatching on the bores. The recording isn't very good, but the actual camera itself is better than this. I'm looking into a Zetec engine that's had a little bit of an issue with the timing belt. In fact, the belt has slipped, taking the teeth with it. Alright, so suspected, because it won't start, it's losing compression, we think that the valves are bent. So what I'm doing is looking down into the bores to see if there's any damage. This is a rather expensive camera and recording equipment. However, you don't need to buy something like this, you can get something cheaper. You can record, you can make photographs, use as an SD card to record on, and you can see it's made by Snap-on. It's very reliable. I've had this for a few years now. The bonus of this is I can actually look into places that you can't normally get your eyes into. On the end there's a camera with a lamp, you can see that. I absolutely love the word intrusion, and what we're doing is looking down the spark plug hole onto the top of the piston, and I'm just looking for any sorts of damage or anything that looks unusual. The best type of endoscopic device that you can have is one that you get adapters for. This is a mirror, so I can see up the top of the bore, and you can see the valves very clearly. The valve that I was actually looking at would be something like this, that is fully down with the camshaft pushing it down. This has a lamp as well, and you can either turn it off, turn it bright, or turn it dim and turn it right off. The biggest downside to this is the probe. You need an aperture big enough to be able to push it into, so some diesel engines you can't look in there. Right, to check this I need the valves completely shut and the cam is in the correct position. You can see where the heel is. And going into the bore, I'm taking a good look, and here's the valve. Now because it's shut, the valve should be shut, but it's not. Alright, can you see how angled the valve is from this position? Have a look at that, just take the picture. That is a bent valve, so I'm losing compression through this one. This is quite a quick diagnostic, and within about 5 minutes I found the fault, whereas before the timing belt was fitted, cranked over, and it didn't work. It was losing compression. So there you go, it's a handy tool. NDT adalah pengujian non-destructive testing, atau sering kita dengar dengan pengujian tanpa merusak, yaitu dalam pengujiannya benda diuji tanpa mengalami kerusakan atau benda itu tetap berbentuk seperti semula. Jadi pengujian ini dilakukan untuk menjamin bahwa material yang kita gunakan masih aman dan belum melewati batas toleransi kerusakan. NDT ini dijadikan sebagai bagian dari kendali mutu komponen, atau lebih dikenal dengan quality control (QC). Pengujian NDT jenis ini untuk mendeteksi keretakan atau segala cacat yang terjadi dengan kamera yang dapat dilihat oleh mata pada layar monitor. Teknik ini dapat menjadi solusi untuk menghemat waktu, karena dalam prosesnya kita dapat langsung mengetahui bagaimana keadaan benda tersebut. Teknik ini dapat menjadi solusi untuk menghemat waktu serta uang dalam melakukan evaluasi produk maupun dalam penelitian untuk mengetahui cacat yang terjadi dalam produksi. Memilih menggunakan jasa non-destructive test merupakan pilihan yang tepat. Metode ini bertujuan menemukan cacat atau retak permukaan dan korosi. Biasanya alat ini digunakan untuk mengecek pipa-pipa yang panjang yang di dalamnya tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Endoscopic inspection. Biasanya metode ini menjadi langkah yang pertama kali diambil dalam pengujian NDT surface. Metode ini bertujuan menemukan cacat atau retak permukaan dan korosi dengan bantuan visual optical crack yang berbeda di permukaan material
dapat diketahui prinsip kerjanya hanya melihat pada monitor apa yang direkam kamera dan kita dapat menentukan terjadi kerusakan atau tidak. Jadi endoscope inspection ini kita dapat melihat melalui kamera bagaimana permukaan tersebut. Jika semisal permukaan tersebut ada kerusakan atau cacat, dapat disimpulkan bahwa benda tersebut tidak memenuhi toleransi. Jadi apa yang dilihat dengan mata telanjang sama saja dengan yang dapat dilihat di optikal. Prinsip kerjanya yaitu memasukkan kamera pada objek yang ingin kita amati. Seperti pada video di awal tadi, kamera dimasukkan dalam silinder mesin untuk mengetahui kerusakan dalam ruang bakar tersebut. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan visual inspection endoscope. Keunggulan yang pertama, memberikan gambaran visual secara permanen, dapat melakukan pemantauan pada bagian dalam material, mendeteksi dan memperlihatkan dengan jelas bagian objek yang cacat, memberikan data yang akurat mengenai kesalahan fabrikasi terhadap objek. Yang terakhir adalah metode ini bisa digunakan untuk macam-macam objek. Kelemahannya hanya dapat melihat objek cacat dengan visual yang tidak tampak semacam keretakan di komponen yang tak terdeteksi. Jadi kelemahannya ini cuma bisa dilihat dengan mata. Jadi kalau yang keretakan di dalam itu nggak bisa. Jadi yang kita lihat secara visual itu bisa, yang itu kelemahannya.